Informasi Jakarta Pusat sekaligus membuka secara resmi uji kompetensi wartawan. Kepada yang terhormat Bapak Arifin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan PWI Pusat Pak Jupri Al-Katiri, sahabat saya Ketua PWI Jaya Pak Putih Budi Hamil, kemudian juga para pengurus PWI Jaya, para tim penguji, dan hadir bersama saya asisten pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Pak Prasetyo, dan juga Kepala Suku Dinas Kominfotik Jakarta Pusat Pak Rahmat Setiawan, dan tentunya yang hadir juga para anggota PWI, para wartawan yang akan mengikuti uji kompetensi wartawan untuk angkatan ke-65 ya kali ini. Tadi udah didoain, mudah-mudahan semuanya lulus begitu ya. Alhamdulillah pagi hari ini mari kembali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu di ruang Perbaguna kantor Wali Kota Jakarta Pusat dalam rangka kegiatan uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh PWI, juga bekerja sama dengan Dewan Pers ya. Dan alhamdulillah saya berterima kasih PWI memberikan kepercayaan kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk jadi tempat pelaksanaan PKW. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang akan mengikuti ujian kompetensi ini, dan tentunya pasti sudah mempersiapkan diri apa-apa yang menjadi bagian materi kompetensi, dan saya yakin dan percaya semua sudah dalam keadaan siap. Apalagi tadi ada juga dari luar Jakarta, ada dari mana tadi? Aceh. Dari Babel, ada Babel. Dua orang ya, dari Babel. Ada lagi dari Riau, satu orang. Ada lagi di luar itu, di luar Jakarta. Aceh, iya mana Aceh? Wah, satu orang. Aceh dari mana Acehnya nih? Labu. Luar biasa. Selebihnya dari sekitar Jabodetabek mungkin ya. Jadi sekali lagi selamat datang untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi ini. Dan memang hampir semua profesi pasti ada uji kompetensinya, termasuk juga ASN kita uji kompetensi. Ya, seorang mau naik jabatan uji kompetensi untuk jadi lurah, menjadi camat dan lain sebagainya. Ya, ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas semua profesi yang dijalani oleh semua orang, sehingga bisa menunjukkan bahwa memang ini bisa dipertanggungjawabkan dan menjaga martabat daripada profesi itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa berkaitan dengan tugas-tugas Bapak Ibu sekalian selaku wartawan yang tentunya menyampaikan banyak informasi, berbagai berita, kejadian dan lain sebagainya yang dituangkan secara bertanggung jawab ya dalam sebuah tulisan dan sebagainya. Saya mengalami bahwa profesi wartawan kalau dulu ada yang namanya media surat kabar, media cetak. Saya tahun 2003 pernah ditugaskan sebagai kepala bagian humas protokol di kantor Wali Kota Jakarta Barat Pak Kesini. Jadi saya selalu tiap hari ya berinteraksi dengan teman-teman PWI di Jakarta Barat, teman-teman wartawan ya. Itu hampir 2 tahun saya selaku kabak humas. Tugasnya apa salah satunya? Ya, setiap pagi saya harus menyajikan berita kepada wali kota ketika itu, wali kota, wakil wali kota, sekretaris kota. Jam 5 anggota saya itu sudah piket di kantor wali kota. Untuk apa?
membuat clipping berita-berita se-Jakarta yang memberitakan tentang masalah ibu kota, ya, kinerja pemerintahan kota dan lain sebagainya, diliput oleh teman-teman, dituangkan dalam sebuah media cetak. Jam 7 sudah ada di meja masing-masing pimpinan, tempatkan masing-masing itu semua media. Saya ingat betul, mulai Puskota, Warta Kota, Berita Kota, Sinar Pagi, Kompas, macam-macam, semua liput Jakarta. Kalau ada berita-berita yang memang perlu segera ditindaklanjuti, maka saya akan konfirmasi dengan suku dinas, ya, supaya nanti bertemu dengan teman-teman media. Dan saya memang tugasnya memfasilitasi dan memediasi, ya, hal-hal yang berkaitan mungkin kesulitan teman-teman wartawan ketika ingin mewawancarai pejabat di tingkat kota dan lain sebagainya. Nah, itu tugas utama saya, ya. Termasuk juga selain media cetak yang harian, yang mingguan, ya, itu selalu bertemu dengan saya ketika itu. Nah, perkembangan zaman saat ini ternyata trennya sekarang semua online, ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang dengan digitalisasi kita bisa lihat berbagai informasi dengan cepat dan up to date waktunya. Kejadian mungkin baru setengah jam atau mungkin sekian menit udah tersiar di mana-mana. Ya. Kalau dulu kita ingin mendapatkan informasi berita satu kejadian, pasti besoknya, karena kita harus buka surat kabar, membacanya begitu kan ya. Tapi sekarang dengan perkembangan yang begitu maju, digitalisasi, teknologi, setiap menit pun, setiap saat pun kita bisa dapat informasi. Ya. Ada kejadian ini, ada kejadian itu, di mana-mana di seluruh lapisan dunia bisa kita tahu. Pada saat yang begitu sangat cepat. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Kesit, mereka bukan jurnalis. Mereka sekedar mengambil satu peristiwa, kemudian menyampaikan yang belum tentu juga kebenarannya sesuai fakta. Ya, nah itu kan bisa jadi semua berita-berita itu simpang siur sana sini, yang penting sudah diambil dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin membedakan antara fungsi jurnalistik yang betul-betul harus turun, harus melihat fakta kejadian yang sebenarnya dan kemudian menyampaikan informasi itu secara profesional dan bertanggung jawab. Nah, hanya saja mungkin yang berkaitan dengan kecepatan berita ini, kecepatan, ketepatan, ya, tepat dapat informasi, kemudian cepat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan di situ perannya bahwa membangun pemerintahan ini yang namanya pentahelix, di dalamnya ada media massa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saya selaku wali kota selama ini memanfaatkan dan betul-betul ya memberdayakan teman-teman media untuk mencari ya hal-hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan kota, apa kurangnya. Kalau pujian biar aja masyarakat yang puji deh. Tapi teman-teman yang begitu kritis ya mencermati tentang bagaimana pola kerja, bagaimana berkaitan dengan pelayanan publik di lingkungan Jakarta Pusat. Nah, teman-teman media cermati kekurangannya apa, bagaimana kejadian fakta yang sebenarnya di lapangan, teman-teman yang cari dan meliput dan menuangkannya dalam sebuah berita. Nah, hal yang semacam inilah yang membantu saya selama ini, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak termasuk pejabat yang anti kritik. Saya malah senang dapat informasi-informasi yang sesuai fakta yang sebenarnya. Dengan begitu kita tahu, ya, dengan mata telinga yang terbatas, teman-teman media lah yang ada di tengah-tengah warga masyarakat di lapangan yang memberitakan berbagai informasi itu. Ya, dari situ kemudian kita evaluasi. Ya, setelah adanya informasi yang demikian, kita panggil suku dinasnya, kita cross-check lapangan dan segera kita lakukan perbaikan-perbaikan, tindak lanjutnya dan sebagainya. Di Jakarta sekarang kita harus berkompetisi kecepatannya. Dalam hal ini follow up-nya Persib. Sekarang ini teman-teman banyak ada yang terkadang
jadi sebuah profesi yang melakukan monitoring atas pekerjaan pemerintahan. Ada tuh di dalam TikToknya atau sosmednya, namanya akunnya Bang Jul.